Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, menjadi salah satu tulang punggung yang diandalkan Angkatan Darat untuk menghantam balik gerakan makar yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Keberadaan pasukan komando di Jakarta menjadi senjata mematikan yang akhirnya bisa melumpuhkan pemberontakan dalam waktu singkat, padahal ketika itu sebagian besar kekuatan Angkatan Darat sudah dikerahkan ke perbatasan Malaysia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Rupanya, dipertahankannya sebagian pasukan RPKAD di Jakarta itu disengaja. Pasukan komando itu tidak seluruhnya dikerahkan ke perbatasan Malaysia untuk mengantisipasi kemungkinan PKI akan merebut kekuasaan. Hal ini digambarkan oleh Yusuf Wanandi dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru yang ditulisnya sendiri. Menurut Yusuf Wanandi dalam bukunya, ketika PKI mendukung China ketika pecah hubungan dengan Uni Soviet pada 1960, ada perubahan strategi yang dilakukan sejak tahun 1962. Ketika itu, dengan kekuasaan penuh di tangan Soekarno, gerakan politik yang mengandalkan massa tidak lagi efektif membuat PKI lebih militan. Dengan strategi Mao, kekuatan politik berasal dari sepucuk bedil, dan strategi Lin Biao, desa mengepung dan menguasai kota. PKI membutuhkan partai yang lebih kuat dan militan dengan kemampuan militer yang cukup untuk mengambil alih kekuasaan. Maka dimulailah persiapan membangun angkatan kelima dan mereka mendesak Bung Karno untuk mendirikan tentara rakyat. PKI sadar Angkatan Darat sangat kuat dan tidak terimbangi jika terjadi sebuah konfrontasi. Tidak hanya itu, PKI mulai menginfiltrasi angkatan bersenjata. Tetapi ini masih belum cukup untuk menghadapi Angkatan Darat. Semua manuver PKI ini terus dicermati pimpinan Angkatan Darat dan menjadi sumber kekhawatiran di Mabes Angkatan Darat, terutama bagi Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Tahun 1965 dalam sebuah pertemuan dengan Soeharto yang ketika itu menjabat Panglima Kostrat, Jenderal Yani mengungkapkan kekhawatirannya akan manuver PKI. Hadir dalam pertemuan itu Ali Murtopo dan Beni Murdani yang kemudian menceritakan kepada Yusuf Wanandi rincian pertemuan tersebut. Ali Murtopo mengenal Yani cukup baik karena dia pernah menjadi komandan kompi pada waktu Yani mendirikan Resimen Banteng Riders, pasukan khusus divisi Diponegoro. Jenderal Yani mengangkat masalah kekhawatiran akan manuver PKI karena hampir semua tentara dikerahkan ke perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan dan Sumatera. Sementara jumlah tentara yang tinggal tidak cukup untuk mempertahankan Jawa apabila PKI melakukan makar terhadap negara. Maka, kata Jenderal Yani, untuk mengantisipasi ini, dia sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat memutuskan menahan sebagian pasukan RPKAD di Karangmenjangan dekat Surakarta dan di Cijantung, Jakarta Timur. Saya tidak ingin melibatkan RPKAD dalam konfrontasi, karena saya tidak punya yang lain, kata Jenderal Yani. Pak Yani, kata Ali Murtopo menginterupsi, saya ingin bertanya apa perlunya konfrontasi kalau kita tahu bahwa ini akan merusak kita, kenapa tidak dihentikan saja? Kata Ali Murtopo lagi. Pertanyaan Ali Murtopo dijawab Jenderal Yani. Sebenarnya kalau tergantung saya, pasti akan saya hentikan, tapi ini adalah gagasan Bung Karno. Ali Murtopo kembali berkata, kita harus berusaha menghentikannya. Kenapa kita harus saling bunuh dan kemudian harus menghadapi China? Setuju, tapi siapa yang akan melakukannya? Kata Jenderal Yani. Serahkan kepada saya, jawab Ali Murtopo. Sementara Beni bercerita kepada Yusuf Wanandi bagaimana ia sangat terkesan dengan sikap Ali Murtopo yang berani. Dari pertemuan ini lahirlah operasi khusus atau OPSUS dalam Kostrad, di bawah pimpinan Soeharto dengan Ali Murtopo sebagai pelaksana.